Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di antara gunung-gunung tinggi, hiduplah seorang perempuan bernama Siska. Siska adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar, yang setiap hari berjuang untuk memberikan ilmu kepada anak-anak yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin. Di balik senyumnya yang ramah dan tangannya yang selalu siap membantu, Siska menyimpan beban yang berat di dalam hati. Sejak kecil, Siska sudah terbiasa dengan kesulitan. Ayahnya seorang petani yang selalu berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan hidup, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Siska tumbuh dalam keluarga yang penuh perjuangan, namun selalu dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang. Namun, hidup yang penuh harapan ini mulai berbalik ketika ibunya, yang selama ini menjadi tulang punggung emosional keluarga, jatuh sakit parah. Siska berusaha untuk tetap kuat, meski perasaan pilu seringkali menggerogoti hatinya. Setiap hari setelah mengajar, ia akan langsung menuju rumah sakit untuk merawat ibunya yang semakin lemah. Namun, waktu yang terbatas membuatnya merasa terjepit antara kewajiban sebagai seorang guru dan perannya sebagai anak yang harus menjaga ibunya. Terkadang, ia hanya bisa menangis di balik pintu kamar, berdoa agar keajaiban datang, agar ibunya bisa sembuh dan kembali tertawa seperti dulu. Tetapi, kehidupan tidak selalu memberikan apa yang diinginkan. Suatu pagi yang cerah, yang seharusnya menjadi awal dari semangat baru, Siska menerima kabar yang menghancurkan. Ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Kepergian ibu yang sangat Siska cintai meninggalkan luka yang mendalam. Siska merasa hancur. Dunia serasa runtuh di depannya. Namun, meski hatinya sedang terpuruk, Siska tahu, ada banyak anak-anak yang membutuhkan dirinya. Dalam hati yang sedang hancur, Siska bertekad untuk tetap melangkah, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anak yang bergantung padanya. Itulah titik jenuh pertama dalam hidupnya. Sebuah titik di mana ia merasa hampir menyerah, tetapi ada kekuatan tersembunyi yang memaksanya untuk terus berjalan, meski dalam kepedihan yang mendalam. Beberapa bulan setelah kepergian ibunya, Siska merasa seolah-olah dunia ini semakin berat untuk dijalani. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap tegar di depan anak-anak didiknya, hatinya hampa. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban yang semakin menambah berat langkahnya. Pekerjaan sebagai guru yang dulu ia cintai kini mulai terasa sebagai rutinitas yang monoton dan melelahkan. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan kosong, namun ia berusaha untuk mengabaikan rasa lelah yang menggerogoti tubuh dan jiwa. Ia tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ia harus terus menghidupi kehidupannya, meskipun jauh di dalam hati ia merasa lelah sekali. Bahkan seringkali, Siska merasa seakan-akan dirinya tidak lagi memiliki harapan, apalagi kebahagiaan. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Mengajar dengan penuh semangat, tapi tak pernah merasa seolah ada yang kembali padanya. Suatu hari, Siska mendapati anak muridnya, Dika, seorang anak laki-laki yang sepertinya selalu ceria dan penuh semangat, tiba-tiba tampak murung. Dika adalah anak yang paling sering mendekat padanya, menanyakan tentang pelajaran, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Tapi hari itu, ia tampak seperti kehilangan semangat hidup. "Dika, kenapa kamu tidak masuk sekolah kemarin?" tanya Siska dengan lembut, mencoba mengangkat suasana hati anak itu. Dika hanya menggelengkan kepala, tidak menjawab. Matanya yang biasanya cerah, kini tampak kosong dan jauh. Siska pun memutuskan untuk menemui orang tua Dika di rumahnya. Di rumah Dika, Siska mendapati sebuah pemandangan yang memecah hatinya. Ibunya sedang terbaring lemah, dengan selang infus yang menempel di tangannya. Ternyata, ibu Dika juga sakit parah. Tak seperti Siska yang selalu berjuang sendirian, Dika tidak tahu harus berbuat apa, selain merasa putus asa. "Bu, kenapa dia tidak bilang?" tanya Siska, hampir tidak percaya dengan keadaan ini. Ibunya hanya bisa tersenyum lemah. "Dika tidak ingin mengganggu kamu, Bu Siska. Dia tahu kamu juga sedang berjuang." Siska menatap Dika dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi,
Hatinya terharu melihat betapa anak itu begitu peduli kepada dirinya. Tapi di sisi lain, ia merasa semakin kesulitan menahan beban yang sudah lama menggunung di pundaknya. Di tengah semua kepedihan yang ia alami, Siska akhirnya tersadar akan satu hal penting. Meskipun ia merasa hancur, meskipun dunia tampak terlalu berat untuk dipikul, ada orang-orang yang bergantung padanya. Anak-anak itu, baik Dika maupun yang lainnya, tidak hanya membutuhkan ilmu yang ia ajarkan, tapi juga rasa kasih sayang yang tulus. Mungkin, di antara mereka semua, ia bisa menemukan kekuatan yang selama ini ia cari. Namun, titik jenuh Siska semakin mendalam. Ia merasa seolah hidup ini tak memberikan ruang untuk bernafas. Perasaan terhimpit antara pekerjaan dan tanggung jawab yang semakin menumpuk membuatnya merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak ada habisnya. Tidak ada lagi waktu untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk merasakan kebahagiaan. Saat itulah, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia masih bisa bertahan? Waktu terus berlalu, namun beban di hati Siska semakin berat. Ia merasa seperti ada dua dunia yang hidup dalam dirinya. Satu dunia yang penuh dengan tuntutan dan harapan orang lain, dan satu dunia yang sepi, penuh dengan kesedihan dan kehampaan. Setiap hari, ia berusaha untuk tersenyum, untuk menghibur anak-anak yang datang dengan harapan mereka. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa kosong dan lelah. Pagi itu, Siska merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika ia melangkah keluar dari rumah menuju sekolah, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Meskipun begitu, ia tetap melangkah, mencoba untuk mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai merayap. Setibanya di sekolah, ia langsung disambut oleh anak-anaknya yang penuh semangat. Tapi, meskipun mereka menyapanya dengan ceria, Siska merasa seolah-olah dirinya tidak bisa lagi terhubung dengan mereka. Hari itu terasa panjang. Siska duduk di meja guru, menatap tumpukan buku dan tugas yang harus dinilai, tetapi pikirannya terbang jauh. Ia teringat ibunya yang dulu selalu menyemangatinya, bahkan saat ia merasa lelah dan ingin menyerah. Sekarang, siapa yang bisa menyemangatinya? Siapa yang bisa memberinya kekuatan untuk terus bertahan? Saat pelajaran berlangsung, ia merasa ada yang mengganjal di dalam hatinya. Setiap kalimat yang ia ucapkan, setiap kata yang ia tulis di papan tulis, semuanya terasa tidak berarti. Anak-anak itu memperhatikannya dengan penuh harap, tetapi Siska merasa seolah-olah ia tidak bisa memberi mereka apa-apa lagi. Ia hanya berjalan melalui rutinitas tanpa ada kebahagiaan dalam setiap langkahnya. Di sela-sela waktu istirahat, Siska duduk sendiri di bangku taman sekolah, menatap langit yang kelabu. Angin berhembus pelan, seolah mencoba untuk menenangkan hatinya yang sedang kacau. Tapi tak ada yang bisa menenangkan perasaan itu. Ia merasa semakin jauh dari dunia yang pernah ia cintai. Itulah saat di mana titik jenuh mencapai puncaknya. Tiba-tiba, Siska merasa seolah-olah ia tak lagi memiliki tempat di dunia ini. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Mengajar, merawat anak-anak, berjuang untuk mereka, semuanya terasa hampa. Ia merasa seperti berjalan tanpa tujuan, tanpa arah, dan tanpa harapan. Namun, pada saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang masih berusaha bertahan. Sebuah suara kecil yang berbisik, "Kamu tidak bisa berhenti sekarang. Mereka butuh kamu." Titik jenuh ini membuatnya hampir kehilangan harapan sepenuhnya. Namun di sisi lain, suara itu terus berbisik, memberi kekuatan meskipun sangat kecil. Itu adalah titik terendah, di mana ia merasa kehabisan segala sesuatu, kekuatan, semangat, dan bahkan mimpi. Namun, di tengah kegelapan, ia tahu bahwa masih ada sesuatu yang harus ia lakukan. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anak yang mengandalkannya. Titik jenuh ini bukanlah akhir dari cerita, tetapi sebuah ujian besar yang akan menentukan apakah Siska akan terus maju atau terjatuh dalam keputusasaan. Dalam keheningan itu, Siska mencoba menggali kembali kekuatan yang ia pikir sudah hilang, mencari seberkas cahaya yang mampu mengarahkan langkahnya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun beban di hati Siska semakin berat, ia mulai merasakan ada sebuah perubahan kecil dalam dirinya. Walaupun perasaan lelah dan hampa masih menghantui,
ia merasa ada seberkas harapan yang perlahan mulai menyinari kegelapan hatinya. Semuanya dimulai pada suatu sore yang tampak biasa saja, ketika ia kembali mengajar kelas seperti biasa. Tiba-tiba, saat sedang menjelaskan pelajaran matematika, seorang anak perempuan bernama Lia, yang selalu tampak ceria, mengangkat tangan dan berkata dengan penuh semangat, "Bu Siska, aku mau jadi seperti kamu nanti. Kamu itu hebat, selalu sabar mengajar kami." Kalimat sederhana itu, yang mungkin bagi banyak orang tidak berarti, ternyata menyentuh hati Siska lebih dalam dari yang ia kira. Lia adalah salah satu anak yang sangat menyukai pelajaran dan selalu mengikuti dengan penuh perhatian. Namun, apa yang Siska tidak tahu adalah bahwa kata-kata itu menjadi titik balik bagi dirinya. Seolah-olah dunia berhenti sejenak, dan dalam kedalaman hatinya yang penuh keraguan, ia merasakan sesuatu yang selama ini ia cari, rasa dihargai. "Terima kasih, Lia. Kamu luar biasa," jawab Siska dengan suara yang bergetar, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa mungkin Lia tidak sepenuhnya memahami apa yang Siska rasakan, tetapi kata-kata itu membuka matanya. Anak-anak ini, dengan segala harapan mereka, masih membutuhkan dirinya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang bisa mereka percayai, yang bisa memberikan mereka bimbingan, bukan hanya dalam pelajaran, tetapi juga dalam hidup. Saat pulang dari sekolah, Siska berjalan kembali ke rumah dengan langkah yang lebih ringan. Meski masih ada kesedihan yang menggores hatinya, ia merasa sedikit lebih kuat. Ia menyadari bahwa, meskipun ia merasa sangat lelah dan hampir terjatuh, ia masih bisa memberi sesuatu yang berharga bagi orang lain, terutama bagi anak-anak didiknya yang penuh harapan. Malam itu, saat berbaring di tempat tidurnya, Siska teringat pada ibu yang telah pergi. Ia tahu ibunya pasti ingin melihatnya tetap tegar. Ibunya selalu mengajarkannya untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang meskipun hidup penuh dengan rintangan. Meskipun kehilangan ibunya sangatlah berat, Siska mulai memahami bahwa cinta ibunya yang tak pernah berhenti memberi kekuatan padanya, bahkan setelah kepergiannya. Dengan pelan, Siska menutup matanya, dan di dalam kesunyian malam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjalan, meskipun langkahnya kecil dan penuh beban. Ia sadar bahwa dalam setiap titik jenuh, ada pelajaran yang bisa diambil, ada kekuatan yang bisa ditemukan, dan ada harapan yang selalu menyembul di balik kegelapan. Keberanian untuk melangkah kembali muncul dari dalam dirinya. Mungkin tak ada jaminan bahwa hari-hari selanjutnya akan lebih mudah, namun Siska tahu bahwa ia tidak sendiri. Ada anak-anak yang masih membutuhkan cintanya, dan ada banyak hal yang lebih besar dari sekadar rasa lelah yang ia rasakan. Pada akhirnya, titik jenuh bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk terus memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan, bahkan jika itu berarti harus terus berjalan dengan hati yang retak. Dengan tekad yang baru, Siska bangkit dari titik jenuh, membawa cahaya kecil yang ia temukan di dalam dirinya untuk menerangi jalan yang masih panjang di depannya.